Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nak? Atau masih kurang jelas? Kedengaran, Pak? Baik ya. Baik anak sekalian, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama kembali. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah tema ya berkenaan dengan perpangkatan sekaligus bicara tentang logaritma ya. Jadi perpangkatan dan logaritma. Baik, saya izin sebentar nak saya tutup dulu lembarannya, saya tutup dulu share-nya ya. Sebentar, saya harus aktifkan adkin-nya nak, supaya saya bisa menggunakan alat tulisnya. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, kita akan membahas tentang dua materi sekaligus ya, berkenaan dengan perpangkatan sekaligus ya, dengan pasangan perpangkatan, yaitu materi logaritma. Insya Allah, jadi kedua materi ini yang akan kita bahas. Bentar nih, kok saya tiba-tiba zoom-nya. Oke, ini ya. Saya share, Mak, ini tampilan yang kita akan pelajari. Ini mungkin ya. Nah, sudah. Sudah nampak? Sudah nampak, Mak? Nampak, Pak? Sudah nampak ya? Kenapa suaranya kecil sekali ya? Saya gedein dikit. Oke, nah. Baik, pada materi perpangkatan sebagai pengantar dari materi yang logaritma, karena antara perpangkatan itu dan logaritma akan ada hubungan yang sangat dekat ya, saling beririsan. Jadi kita mulai dulu pembahasannya seputar perpangkatan. Anak-anak sekalian, untuk materi perpangkatan ada hal-hal yang sebelumnya nak, karena bicara perpangkatan itu adalah bicara tentang sesuatu hal yang angkanya besar-besar, maka tolong kalian hafalkan dengan baik. Nah, saya minta ini untuk anak-anak yang belajar bersama kami ya di Bimbel Pak Manaf ini harus hafal perpangkatan dua nak, dari dua pangkat satu sampai dua pangkat 10 itu harus hafal di luar kepala. Kenapa? Karena nanti angka-angka inilah yang kemudian akan sering muncul di soal-soal. Nah, saya ulang nak ya. Dua pangkat satu berapa nak? Dua ya. Kemudian dua pangkat dua empat, dua pangkat tiga delapan, dua pangkat empat 16, dua di pangkat lima hasilnya 32, dua di pangkat 6 hasilnya 64, dua di pangkat 7 128, dua di pangkat 8 256, dua di pangkat 9 512, dan dua di pangkat 10 1024. Nah, hendaknya kalian hafal ini. Nah. Selain ini, nah, selain ini, yang juga harus kalian hafal itu perpangkatan dengan bilangan utama 3. Tapi tidak sebanyak 2. Nah. Yaitu dihafal juga. Lo, 3, lo, lo. 1, 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Nah, biasanya kalian cukup menghafal sampai 3 pangkat 5 saja. 243. Dan selanjutnya juga dihafal dengan bilangan utama 5. 5 Oh pangkat gitu. 1. Berapa, nak? Banyak banget. Bukan yang Nah, ya. apa? 5 pangkat 2 alias 5 kali 5. Berapa, nak? Nah, 25. 5 di pangkat 3 hasilnya 125, dan 5 di pangkat 4 625. Nah, ini contoh-contoh
perpangkatan yang anak-anak wajib menghafalnya. Tolong dihafal baik-baik. Ya, ini perpangkatan yang wajib untuk dihafalkan. Julija, Ya, Jul- Pak. nah, coba Jangan hafal 5 pangkat tepui, satu berapa? 5 pangkat satu, 5, 5 pangkat dua, 25, 5 pangkat tiga, 125, bagus. 5 pangkat empat, eh 600. 625. Lihat nak, baik itu dengan bilangan 2, 3, 5, angkanya berubah dengan angka yang sangat cepat. Berubah sangat cepat. Cepat sekali perubahannya. Nah, di sini setelah menghafal, saya sebagai orang tua kalian, sebagai guru kalian akan mengajarkan apa sisi manfaat dari menghafal ini. Apa manfaatnya? Nah, sebelumnya nak, tolong yang sudah di yang catatan sederhana ini nanti bisa dikembangkan, tolong disimpan dulu, nak disimpan. Ya, apakah itu kalian catat atau kalian screenshot terserah lah. Udah belum? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, saya tunjukkan nak contoh bagaimana nikmatnya kalau kita itu punya hafalan. Contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Nashwa Sahira. Tolong Ananda bacakan soal nomor 3. Nanti sekalian akan saya tambahkan, akan saya sisipkan ide-ide kreatif ketika kita membahas soal ini. Silakan Nashwa baca soalnya nomor 3. Nak. Jika diketahui Ya, X sama dengan 1/3, Y oke. sama dengan 1/5, Ya, dan Z sama dengan 2. oke. Nilai X pangkat min 4, Y, Z pangkat min 2 per Ya. X pangkat min 3, Y pangkat 2, Z pangkat min 4 adalah. Oke, Alhamdulillah ini sudah dibacakan soalnya ya. Kita akan bahas soalnya dengan cara pertama ya, dengan cara pertama. Cara apa itu Pak? Cara matematikanya. Insya Allah ini cara yang biasa kalian gunakan ketika kalian di sekolah. Ya, ini cara biasa nak ketika kalian sudah bisa ya, sudah biasa gunakan di sekolah. Enggak ini. Oh, sebentar. Ini cara pertama nak. Nah, ini cara pertama. Ini cara biasa yang kita biasa pakai di sekolah. Cara biasa. Caranya nak kan? Ya, diganti X-nya diganti langsung. Sepertiga menggantikan X pangkat min 4 gitu kan? Kali Y seperlima kali Z, Z-nya pangkat minus 2. Berarti Z-nya siapa? 2, 2 pangkat min 2. Dibagi dengan ya X pangkat min 3 sepertiga pangkat minus 3, kemudian Y kuadrat seperlima pangkat 2, dan yang terakhir nak 2 pangkat min 4. Dengan aturan main anak-anak sekalian, pangkat negatif itu kalau diubah letaknya akan menjadi positif. Dengan sedikit catatan, nah ada catatannya ya. Sepertiga itu bentuk yang sama dengan 3 pangkat min 1. Kok bisa sepertiga? Tiganya positif di bawah, kalau dipindahkan ke atas jadi negatif. Sebaliknya nak, kalau ada sepertiga pangkat min 1 itu setara dengan 3 pangkat min 1 di bawah negatif, naik ke atas jadi positif. Maka untuk soal kita nak, untuk soal kita ini ya ada sedikit mukadimah sedikit ya. Sepertiga diubah jadi 3 pangkat min 1. Sepertiga jadi 3 pangkat min 1, pangkat negatif 4. Seperlima diubah jadi 5 pangkat min 1. 2 pangkat min 2 tetap, 2 pangkat min 2 tetap, dibagi dengan sepertiga di bawahnya 3 pangkat min 1, dipangkatkan min 3, kemudian seperlima jadi 5 pangkat min 1, di atasnya 2 jadi pangkat minus 2, dan yang terakhir 2 pangkat minus 4. Nah, setelah ini nak, ada aturan mainnya yang jelas. Yang pindah itu yang kecil. Ya, yang pindah nantinya nak yang kecil.
Apa yang pindah? Yang kecil. Yang kecil. Siapa lebih kecil? 2 pangkat min 2 dengan 2 pangkat min 4, nak? 2 pangkat. 2 pangkat min 4. Berarti 2 pangkat min 4-nya yang naik ke atas jadi plus. Nah, jadi 2 pangkat min 4 naik ke atas jadi plus. Berarti jadi 2 pangkat min 2 tambah 4. Min 2, min 4 ke atas jadi plus 4. Begitu juga 5 pangkat min 2 dengan 5 pangkat min 1 besar mana, nak? 5 pangkat min 1. Besar pangkat min 1, maka yang min 2 yang naik. 5 pangkat min 1 tambah 2. 3 pangkat min 1 kali min 4, 3 pangkat 4. Min 1 kali min 3, 3 pangkat 3. Yang kecil 3. 3-nya 4 di atas, 3-nya naik ke atas, plus jadi min. Maka hasilnya, coba perhatikan, nak. 3, 4 kurang 3 berapa, nak? 1. 3, 4 kurang 3, 1, 3. Alhamdulillah. 2 kurang 1 berapa, nak? 1. 1, 2 pangkat 1 itu 2. Seperti rangkuman yang tadi. Sedikit lagi, nak. Sedikit lagi. Oh, bukan 2, ini 5 ya. Saya salah tulis ya. 5 begini ya. 4 kurang 2 berapa, nak? 2. 2 pangkat 2. Sebagaimana hafalan tadi, berapa 2 pangkat 2? 4. 4. Bagus, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5 berapa, nak? 20. 20. 20 kali 3 berapa, nak? 10. Ya, jawabannya 60. Ada jawaban 60 apa enggak? Ada. Mana-mana A, B, C, D, E, mana yang 60? B. Alhamdulillah B. Ini cara matematika. Ini cara pertama, cara matematika. Tapi cara seperti ini ya, boros waktu. Ini cara panjang namanya, nak. Nah, ini cara panjang. Sementara, nak, saya pingin anak-anak saya di ruang ini, di ruang Zoom ini, tidak hanya bisa cara begini, nak. Tapi juga bisa cara logikanya. Nah, ini cara matematikanya, insya Allah kalian sudah pernah pelajari di sekolah dengan paham ya, 60 dapatnya gampang. Tapi saya sebagai guru kalian, nak, saya juga pingin anak-anak saya ini bisa cara matematika yang logis dengan tema penalaran. Apa caranya, nak? Penalaran Matematika. Nah, cara pertama ini paham? Paham. Paham, insya Allah. Sekarang cara kedua. Nak, saya mau mengingatkan anak-anak saya tentang sifat bilangan yang merupakan kelipatan 3. Saya sering ulang-ulang dan saya tidak akan bosan-bosan, nak, mengulang kepada kalian karena saya tahu, nak, cara seperti ini sebenarnya cara yang lebih praktis dan lebih efisien dalam mengerjakan soal. Kelipatan 3, Rifka. 3 tambah 3 berapa, Rifka? Asasun aja. 3 tambah 3 berapa, nak, Rifka? Coba, habis 3, 3 tambah 3, 6. Tambah 3 lagi berapa, nak? 9. Tambah 3 lagi berapa, nak? Tambah 3 lagi, nak? 12. 12. Lagi, nak, lagi. 15. Lagi. 18. 18 lagi. 21. 21. Lagi, nak? 24. Terus? 27. Ya, cukup. Nah, ciri-ciri, nak. Nah, jadi ada ciri-ciri, nak. Ada ciri-ciri bilangan kelipatan 3. Apa ciri-cirinya? Semua bilangan kelipatan 3, tambahkan angka-angkanya. Seperti ini. 1 tambah 2 berapa, nak? 3. Apakah 3 itu kelipatan 3? Iya. 1 tambah 5 berapa, nak? 6. Apakah 6 bisa bagi 3, nak? Iya. Alhamdulillah. 1 tambah 8 berapa, nak? 9. 9 bisa bagi 3 enggak? Bisa. Enggak. 2 tambah 7, nak? 2. 9. 9. 9 bisa bagi 3, nak? Bisa. 2 tambah 4, 2 tambah 4. 6. 6 bisa bagi 3, nak? 6 bisa bagi 3? Bisa. 2 tambah 1 berapa, nak? 3. Bisa bagi 3? 1. Oh, bisa. Sekarang saya mau tanya. Coba lihat coba lihat layarnya masing-masing. 216. Ini kelipatan 3 atau bukan? Iya. Coba tambah 2 tambah 1 berapa?
3. 3 tambah 6. 3 tambah 6. 9. 9. 9 bisa bagi 3? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang satu tes lagi, nak. Angkanya 512. Apakah itu kelipatan 3? Iya. Enggak. Coba tambah dulu. 5 tambah 1 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. Apakah 8 salah, kelipatan 3? Salah. Tidak, Bukan. tidak kan? Tidak kan? Bukan. Kalau Bukan. 216 kelipatan 3, kalau 512 bukan kelipatan Bukan 3. kelipatan 3. Begitu juga, nak, kalau dapat soal. Ketika X sama dengan sepertiga, maka harapannya nanti jawabannya juga kelipatan 3, nak. Nah, ini saya ingatkan dulu nih. Yang belajar di Zoom nggak pakai jilbab, matikan videonya. Ya, matikan videonya. Yang nggak pakai jilbab, matikan videonya. Karena di ruang ini juga ada yang laki-laki kan. Saya juga laki-laki, nak. Matikan videonya. Ya. Baik, nak. Sekarang, nak, saya ulangi. Ciri-ciri bilangan kelipatan 3 ditambah hasilnya harus menjadi bilangan kelipatan 3. Karena di soal ada unsur angka 3, kalian pun boleh jawabnya. Lihat jawaban 32. Apakah 32 kelipatan 3, nak? Bukan. Bukan. 3 tambah 2 berapa, nak? 5. 5 nggak habis bagi 3. 6 tambah 0 berapa, nak? 6 tambah 0? 6. Kelipatan 3? Kelipatan 3. Alhamdulillah. 100, 100? Bukan. Bukan. 320, 320? Bukan. 640? Bukan. Bukan. Berarti di antara 5 jawaban ini mana jawaban yang kelipatan 3? 60. B. Itulah jawabannya. Udah selesai. Gitu cara jawab soal. Kayak gitu cara jawab soal. Berarti kita cuma lihat penyebut yang pertamanya aja. Nah, apakah 60 kelipatan 5? Iya. Iya. Apakah 60 kelipatan 2? Iya. Berarti 60 itu, nak, dia kelipatan 3, dia kelipatan 5, dia kelipatan 2, maka dia adalah jawaban yang paling lengkap, memuat semua. Tidak dengan jawaban 32. 32 bukan kelipatan 5. Betul apa enggak? Betul. 100 kelipatan 5, tapi bukan kelipatan 3. Hanya 60 saja yang dia kelipatan 3, sekaligus kelipatan 5, sekaligus kelipatan 2. Kayak gitu cara jawab soal. Tidak mesti pakai cara matematika yang panjang. Namanya saja penalaran matematika. Cukup dinalar. Logis apa enggak? Logis. Alhamdulillah. Nah, itu dia, nak. Sekali lagi saya tanya. 217 kelipatan 3 atau bukan? Bukan. Bukan. Bagus. Nah, kayak gitu, nah. Bagus. Langsung kalian tahu. 217 nggak ada hubungannya dengan angka 3. Tapi kalau 216 kelipatan 3 bukan? Iya. Nah, bagus. Iya. Bagus. Alhamdulillah, udah bisa. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, nak, boleh dicatat sedikit. Karena saya terus, nak, mau mengasah keterampilan bernalar kalian. Karena saya tahu, nak, kebutuhan kalian ke depan bukan pada rumus. Apalah manfaat rumus itu, ya. Tapi saya tahu, nak, harapan besar saya kalian bisa gunakan penalaran kalian tidak hanya untuk menjawab soal, tapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Pakai nalar. Karena dengan bernalar yang baik, nak, memungkinkan kita menghindari menjawab soal itu salah atau mengambil keputusan yang salah. Nah, inilah yang menjadi kelebihan belajar Zoom, nak. Ya, kelebihan belajar Zoom. Kalau belajar di kelas, mungkin karena kelasnya banyak, orangnya ada yang duduknya di belakang. Nggak nampak ditulis apa tuh, ditulis papan apa mana itu. Nggak jelas. Nah, tapi kalau pakai Zoom ini, semuanya tuh menjadi orang yang paling depan duduknya. Dia bisa lihat, oh iya, iya. Ya. Bahkan dia kemudian bisa lebih ini ya, bisa lebih fokus. Oh iya, iya, iya. Kalau duduknya di kelas, ada yang duduknya jauh-jauh, nggak nampak apa yang ditulis itu. Nah, inilah kelebihan Zoom. Semua model belajar itu ada lebih, ada kurangnya. Salah satu kelebihan Zoom itu kayak gini. Kalian bisa menjadi orang yang paling depan belajar.
Ya. Jadi nak harus mulai sekarang belajar dengan segala metode manfaat belajar. Itu harus biasakan itu. Paham Kak Siti Sarah? Pak, ini saya, Umi Sarah. Oh, Sarah maaf, Bu, maaf, maaf. Ya, nggak apa-apa. Pak, ini mau bilang juga ke anak-anak kan saya mau sampaikan bahwa tolong diubah namanya nama sendiri gitu. Saya kan mau absen kan. Nanti saya nggak tahu ini namanya siapa ya, nak ya tolong ya diubah namanya jadi nama pribadi. Nah, Ya, ini kan ada yang mungkin pakai akun orang tuanya seperti itu kan. Nanti Umi mau absen untuk melengkapi kehadiran di absen. Nggak tahu nih siapa nih. Jadi ya, tolong diubah menjadi nama sendiri. Jadi enak Umi absennya. Ini kan hari ini kan hari perdana. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum berhadir ya, karena mungkin masih dalam perjalanan atau belum dapat info atau apapun. Nanti kita bisa infokan ke kawannya seperti itu ya. ya. Ya, Umi. Iya. Syukran Rename. Pak, syukran Pak Rename, Manaf. guys. Rename. Nah, ya. Benar namanya ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak saya sekalian. Kita lanjutkan ya. Kita ada dua tema hari ini juga belajar logaritma ya. Logaritma, lihat bagaimana ya matematika memuliakan wanita. Nah, logaritma. Nggak ada kan? Logaritma. Nggak ada. Logaritma. Nggak ada. Logaritma. Nggak ada. Nomor 4. Dina Khairi Ashifa. Baca soalnya nomor 4. Bila X sama dengan 36 dan Y sama dengan 125, maka nilai dari X pangkat Min 3/2. min 3 per 2 Akar 3 dari Y kuadrat. akar 3 dari Y kuadrat per Dibagi Y 1 pangkat 3 Y kurang pangkat X 1 pangkat 2 sama dengan. Coba lihat, nah. Jangankan sampai dalam taraf membaca, mengerjakan. Ketika membacanya saja kita repot, nah. Tapi tadi kita ada tema, nak. Ini dia. Angka apa itu, nak? 5 pangkat 3. Alhamdulillah, itu 5 pangkat berapa? 3. 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3, nak? 125. Oke, bilangan utamanya adalah Hmm. li. 5. Coba anak lihat di jawaban A, adakah angka 5 di situ? Ada. Tidak ada. A nggak ada kan? Nggak ada. Di B ada angka 5. Ada. Angka berapa? 5. 25 itu kan 5 juga. 5 pangkat 2 kan? Ya. Di C ada angka 5-nya? Enggak. Tidak ada. Di D ada angka 5? Tidak ada. Di B ada? Apa jawabannya? B. Alhamdulillah sudah selesai. Pak, 25 itu kami tahu, Pak. Itu 5 kuadrat. Tapi kenapa ada 216? Lihat dulu kawannya. Siapa ini, nak? 36. Siapa 36? 36 itu siapa, nak? Kawannya. 36 itu siapa? 6 5 kali pangkat 5. 36. Pangkat 2. 6 pangkat 2. Kalau 6 pangkat 3 berapa, nak? 6 pangkat 3? 216. Makanya muncullah 216 sebagai bagian hubungannya dengan 6. 1225 hubungannya dengan 105. Begitu tekniknya, nah. Kayak gitu caranya. Bagaimana mungkin di soal munculnya angka tema 5, munculnya 16. Kalau 16 siapa? Nah, 16 siapa? Siapakah 16? 16 itu 4 kuadrat, kan? Iya. Siapakah 36? 6 kuadrat. 6 kuadrat. Siapakah 49? 7 kuadrat. 7 kuadrat. Siapakah 64? 8 kuadrat. Oh, kenapa jawabannya bukan C? C kan ada 6 kuadrat. Di soal ada angka 6. Kenapa bukan C? Karena di C tidak ada unsur 5. Di soalnya ada 5. Masa di jawabannya nggak ada? Di soalnya ada 6. Maka di jawabannya ada 216. Di soalnya ada 125. Ada 5. Maka di jawabannya ada 25. Begitu logikanya, nak. Paham? Paham. Itu namanya penalaran. Disitulah namanya sisi penalaran.
akan sangat membantu, nak. Sisi penalaran ini, nak, akan sangat membantu kalian untuk lebih mencerdaskan cara memilih. Nah, ya Pak, cara matematika biasanya kayak mana? Ya udahlah, karena saya sudah ajarkan ini, kalian coba sendiri saja. Insya Allah bisa juga, nggak ada masalah. Karena saya punya target, nak, membuka membuka ya perhatian kalian bahwasanya sebenarnya kalian tidak hanya wajib menghafal rumus, tapi kalian sebenarnya, nak, yang penting adalah memahami konsep berpikir, cara berpikirnya. Logis? Logis. Insya Allah. Baik ya. Mungkin karena tema kita ini ada dua, nah, karena tema kita ini ada perpangkatan, juga ada logaritma. Saya butuh lagi, nak, kesempatan emas untuk melihatkan kalian cara melihat soal yang logis. Nah, insya Allah. Baik, nak, sekarang kita akan bahas soal berikutnya, nomor 6. Soalnya insya Allah nomor 6. Kita akan bahas soal nomor 6. Tapi sebelumnya silahkan catat poin-poin yang dirasa penting. Silahkan. Pak, sebelumnya saya izin bentar, Pak ya. Boleh, boleh. Sahabat, bentar ya, saya mau tahu aja. Ini karena ada yang belum ngerti nama. Maaf, Umi tanya dulu. Ini Ade Amalia siapa? Ini ada juga sebagian siswa. Ade Amalia. Ini ada Amalia siswa di Bimbel. Tidak semua. Iya, Pak. Siswa di Bimbel Pak Manaf. Jadi sebagian dari Bimbel, sebagian juga ada yang dari MSBS. Oh, baik Pak. Berarti tidak semua sini Pak, berarti gabung ya. Berarti yang memang namanya bukan ini. Boleh berarti mungkin nanti anak-anak yang dari MSBS nanti dibuat namanya MSBS gitu ya. Jadi Umi tahu ya. Umi buat absennya ya. Oke, syukran ya. Iya. Baik, soal nomor 6. Ade Amalia, nak, tolong baca soalnya, nak. Ade Amalia. 4015 pangkat 2 dikali 2014 pangkat 2 dikurang 2013 per 2014 pangkat 2 dikurang 1 dikali 2014 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2013 pangkat 3 dikali 2014 pangkat 2 dikurang 2013 per 2014 pangkat 3 dikurang 1 adalah. Baik. Nah, sebelumnya saya harus meralat sedikit ya. Yang terakhir ini yang dibaca Ade tadi ya. Ade bacanya betul, tapi soalnya ini diralat sedikit. Yang ini bukan kurang, tapi tambah. Nah, ini tambah. Yang ini bukan 2013, tapi 2015. Baik, silahkan dicatat dulu, nak. Dicatat perubahan ini, nak. Dicatat ya. Karena ada poin-poin penting, nak, yang mau saya tekankan untuk kalian semua, nak. Ya. Kalian semua nih anak-anak saya pingin anak-anak saya ini bisa tidak hanya mengerjakan ala soal itu ala hitungan saja, tapi lebih, nak, pakai nalar jawabnya itu, ya, menggunakan nalar, ya, menggunakan nalar. Nanti ke depan, nak, matematika seperti ini, nak, yang penting itu pada penalarannya, tidak lagi pada saya hafal rumusnya, enggak sampai situ, tapi pada penalarannya. Menghafal rumus hanya tambahan saja. Hanya tambahan saja, tapi memahami konsep, kemudian bisa memberikan penalaran yang baik, itu menjadi sesuatu yang lebih ditekankan dibandingkan hanya sekedar menghafal rumus saja. Nah, beda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran tuh ya penting dihafal ya, harus dihafal. Tapi kalau ini cuma sekedar saja lah, nah. Sekedar kita paham konsepnya itu sudah sangat memadai untuk kebutuhan kita. Udah tulis soalnya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik ya. Kalau sudah, saya ingin sedikit mengkorelasikan. Nah, mengkorelasikan dengan satu pembelajaran yang insya Allah kalian pernah dapatkan di aliyah, di SMA, di SMK. Kalau tidak ya nggak apa-apa juga, sekalian aja ya. Kita pernah belajar tentang limit X mendekati tak hingga. Belajar tentang mana? Limit X mendekati tak hingga. Pernah belajar? Pernah dapat, nak, limit X mendekati tak hingga?
Halo, Assalamualaikum. Pernah lihat kayak gini, nak? Pernah lihat kayak gini, nak? Limit X mendekati angka 8 terbalik begini. Limit X mendekati tak hingga dari 6X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Berapa hasilnya, nak? Berapa hasilnya, nak? Limit X mendekati tak hingga dari 6X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Berapa hasilnya, nak? 6/2. Ya, hasilnya tak hingga. Kenapa nggak tak hingga? Karena pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah. Pangkat di atasnya 3, pangkat di bawahnya 2. Berbeda halnya nak, dengan limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 4. Mana pangkat yang besar, di atas atau di bawah? Di bawah. Bawah. Maka jawabannya 0. Nggak usah Sama. dicari. Jawabannya 0. Karena yang di bawah lebih besar dibandingkan yang di atas. Jawabannya 0. Kapan dia kemudian bisa dinilai, dihitung kalau X-nya pangkatnya sama? Contohnya, limit X mendekati tak hingga dari 6X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 3 baru hasilnya 6/2. Karena X pangkat 3 bagi X pangkat 3 dinyatakan sebagai sesuatu yang habis membagi. Maka hasilnya 6 bagi 2 berapa, nak? 6 bagi 2, nak? 3. Nah, di sini baru hasilnya 3. Paham? Pak, apa manfaatnya kami kok gabung-gabung dengan materi limit, Pak? Apa manfaatnya? Di sinilah manfaatnya, nak. Sebenarnya manfaat itu lebih kepada cara kalian bernalar. Nah, cara Anda bernalar. Coba ya, saya buat dengan warna merah. Coba lihat, nak, penalarannya. 2015, 2014, 2013, bukankah itu angkanya besar-besar? Ya. Besar. Ya, kayak X mendekati tay nggak besar-besar ya. Lihat pangkatnya, lihat pangkatnya. Ini pangkat besarnya berapa ini? 2. 2. Ini berapa, nak? 2. 2 juga. Ini berapa, nak? 2. 2. Ini juga berapa, nak? 2. Coba kali 2 kali 2. 4. 4. Pangkat 4 8. dengan 2. Berapa? 2, 2, 2, 2. Berapa jumlahnya semuanya yang terbesar? 16. Nah, 16. enggak gitu. X kuadrat kali X kuadrat kali X kuadrat kali X kuadrat X pangkat 8. X pangkat 8. Kalau perkalian pangkatnya ditambah kan? Iya. Oh ya. Sekarang bawahnya. 2014 pangkat 2, 2014 pangkat 3, 2014 pangkat 3. Berapa totalnya, nakku? Berapa totalnya? X pangkat 2, 8. X pangkat 3, X pangkat 3. Berapa totalnya? 8. X X pangkat pangkat 8. 8. Nah, sekarang saya tanya, nak, X pangkat 8 bagi X pangkat 8 berapa nilainya? Habis. X. Sah? 1. 1. Oh, ini jawabannya 1. Udah siap? Nah, 1 jawabannya. Jawabannya 1. Hitung aja pangkatnya, nak. Hitung aja pangkatnya. Pangkatnya sama. Atasnya 8, bawahnya 8 yang terbesar. Hasilnya 1. Kalau soalnya gitu selalu yang dihitung tuh pangkatnya aja, Pak. Pangkatnya aja. Nah, sekarang saya buktikan ya. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi catat dulu ini logikanya, nak. Karena saya pokoknya, nak, kan. Saya tahu kalau cara biasa di sekolah pun sudah dibahas. Nah, saya mau anak-anak saya ini saya bekali dengan cara bernalar. Ya, dengan cara bernalar ya. Memang fungsi kami, nak, di bimbel adalah pelengkap kesempurnaan belajar di sekolah dulu. Cara di sekolah itu sudah hebat sekali ya. Kami hanya pelengkap saja nih, melengkapi sedikit. Ya, melengkapi apa-apa yang sudah diajarkan secara luar biasa di sekolah. Tugas kami melengkapi, nak, tambah-tambah sedikit. Nah, catat dulu, catat dulu, catat dulu. 2.
Hapus dulu ya, biar ada tempat saya untuk kembali berbagi ya, berbagi ide. Sudah, Nak? Belum. Anak-anak sekalian, ya, untuk yang namanya rumus, terkadang memang Nak bagus-bagus, tapi tidak semuanya kemudian dihafal. Apa rumus yang dihafal, Nak? Yang penting dan pokok saja, rumus-rumus pokok saja. Rumus-rumus penting aja, yang sering-sering keluar lah. Salah satunya untuk tema pangkatnya 2, rumus yang paling sering keluar adalah, lihat nih ke depan, lihat ke depan. A kuadrat kurang B kuadrat dijabarkan menjadi A tambah B dalam kurung kali A kurang B dalam kurung. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Rumus ini Nak kemudian bisa berkembang. Contohnya Nak, misalnya A pangkat 6 kurangi dengan B pangkat 6. Berapa Nak? 6 bagi 2 Nak? 3. Nah, berarti jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 kali A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Pokoknya setengahnya. Kalau 6, 3. Kalau 10 berarti berapa 10 Nak? 5. 5. Berarti A pangkat 10 kurang B pangkat 10 sama dengan A pangkat 5 tambah Pangkat B 5 pangkat tambah 5 B pangkat 5. kali A pangkat 5 kurang B pangkat 5. Gitu dia Nak. Dikali dia, Pak ya? Ya, dikali. Tapi dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu baru kali. Paham? Paham. Kalau paham catat. Karena ini penting Nak. Sering keluar. Apa nggak paham? Oh, sekali lagi kalau nggak paham. Sekali lagi Nak. Ya, sekali lagi ya. Setengahnya. A pangkat 8 kurang B pangkat 8 sama dengan A. Setengahnya 8 berapa? 4. A pangkat 4 tambah B pangkat 4 dikali A pangkat 4 kurang B pangkat Kurang B 4. pangkat 4. Gitu. Pokoknya yang diambil setengahnya, Nak. Setengahnya. Itu rumus pangkat 2 yang sering keluar. Oh, berarti Pak ada rumus pangkat 3, Pak? Ada. Ada 2, Nak. Ada 2. Rumus pakai pangkat 3 yang sering keluar. Nah, ada 2 jenis. Ada 2 rumus yang pakai pangkat 3 yang sering keluar. Apa aja itu, Pak? Gini-gini, yang pertama. 1 pangkat 3. Harus mulai dari 1 ya. Harus mulai dari 1. Kemudian habis angka 1 angka berapa, Nak? 2. 2 pangkat 3. Kan pangkat 3 nih kan? Tambah 3 pangkat 3. Tambah 4 pangkat 3. Harus berurutan ya. Tambah sampai 5 lah misalnya. Sampai 5 pangkat 3. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya buka kurung dulu. Ambil angkanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau sampai 5 tambah 5. Kalau sampai 6 tambah 6. Kalian tambah dulu. Udah dapat hasilnya. Baru dikuadratkan. Itu hasilnya gitu. Nah. Oh Pak, bukti. Boleh. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. Semua bilangan satu dipangkatkan berapapun hasilnya 1. 2 pangkat 3 berapa tadi? Kan udah hafal. Berapa tadi? 8. 8. 3 pangkat 3 berapa tadi? Kan udah hafal.
27. 27. Andi, alhamdulillah. 27 tambah 8. 27 tambah 8. 35. 35. 35 Tiga. tambah 1. 35 tambah 1. 36. 36. 36. Nah, sekarang coba tambah, nak. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 3. 3. 6. 6. 6-nya dikuadratkan. Kuadratkan. Berapa 6 kali 6? 36. Kali 6, Kan betul? 36. Kan betul? Kan betul? 36. Nah, kan betul 36? Oh ya, Betul. Itu rumus pangkat betul. 3 yang penting yang pertama. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 7 pangkat 3 8 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 misalnya. Caranya hitung dulu, nak. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Hasilnya berapa? Di pangkat 2. Ya, di pangkat 2. Nah, begitu ya. Nah, itu rumus pangkat 3 yang paling penting pertama. Yang kedua ini ya bercabang dikit, nah, bercabang dikit. Karena 2 tipe. Nah, coba Anda lihat ke depan. Coba lihat monitornya masing-masing. Nah, ini kelebihannya belajar Zoom. Kalian bisa langsung lihat, nah, tanpa ada yang menghalangi coba di kelas. Nah, ada orang di depan kita, jauh jaraknya dengan papan tulis. Kalau dipakai Zoom, memang kita sendiri ya, mau letakkan di mana, sedekat itulah papan tulis di mata kita. Nah, yang pertama, nak sekalian, yang pertama, kalau ketemu begini, nak, A pangkat 3 tambah B pangkat 3, bedanya dengan A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Apa bedanya, nak? Bedanya apa? Apa bedanya? Di atas tambah, di bawah Kurang. hasilnya sama dengan buka kurung A tambah B. Di ini juga buka kurung. Apa saya tulis ini? A kurang B. Alhamdulillah bagus. Kalau tambah ya tambah A tambah B. Ini A kurang B kali A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB. A Wah, kuadrat tambah B kuadrat kurang AB. Itu kalau tambah. Kalau kurang beda. A kuadrat tambah B kuadrat terus terus tambah AB. tambah AB. Jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik. Kalau tambah, tambah, kurang. Kalau kurang, kurang, tambah. Jangan terbalik-balik. Coba catatlah dulu. Nah, silakan dicatat, nak. Coba catat, silakan dicatat dulu. Silakan dicatat. Coba catat. Belum, Pak. Catat dulu. Tepat, tepat, Pak. Catat dulu ya. Kalau tadi cara matematika panjangnya, ya, pendeknya, cara pendeknya, sekarang saya juga mau kenalkan cara panjangnya kayak mana, gitu, nak. Walaupun saya, nak, secara pribadi sebagai seorang guru, nak, guru kalian, saya maunya anak-anak saya ini ya bisanya cara logika saja. Tapi kan nggak mungkin semuanya kayak gitu, nak, ya, nggak mungkin semuanya, nggak mungkin semuanya, nak. Nah, setelah ini insya Allah, nak, saya baru kemudian bisa masuk ke bab logaritma. Ya, logaritma. Kenapa? Karena logaritma itu bagian dari perpangkatan. Dia saudaranya perpangkatan. Saudara dari perpangkatan. Secara sederhana, ya, logaritma itu hanya bentuk penulisan yang lain dari bentuk perpangkatan. Pak, izin tanya, Pak. Boleh, nak, silakan, nak. Berarti yang tadinya pangkatnya 3 berubah jadi pangkatnya 2, Pak ya? Kalau untuk rumusnya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3, angkanya harus kayak gitu, nak, harus berurutan.
dan harus mulai dari satu, nak. Bedanya satu. Nah, itu yang bisa diubah jadi satu tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima pangkat dua. Atau pada rumus A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B kali A. A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB. Gitu, nak. Dia hanya melibatkan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 atau A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Nggak boleh. A pangkat 3 tambah B pangkat 4. Nah, itu nggak bisa udah. Dia harus sama-sama, nah, A-nya pangkat 3, B-nya harus juga pangkat 3. Begitu, Kak. Baru nanti hubungannya dengan AB-nya yang kuadrat. Paham, nak? Berarti rumus yang pertamanya tuh Pak, kalau misalkan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 gitu Pak. Oh, cuma Apa dua bisa deh. pakai rumus? Ah, Cuma dua, cuma dua, cuma dua. Cuma dua aja. ya, apa bisa juga pakai rumus kayak gini atau enggak Pak? Coba ulang, nak Ade baca soalnya apa kakak tanya tadi? Contohnya apa? 2 pangkat Eh, 3. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 gitu Pak. Pakai rumus yang mana nih? Yang pertama di atas atau yang di bawahnya? Yang pertama juga Oh, nggak bisa, nggak bisa. bisa. Rumus ini hanya berlaku kalau angkanya satu, habis itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh. Habis 6, 6 lagi nggak boleh. Habis 6, Oh 7. iya. Habis 7, 8. Nggak boleh langsung. Habis 8, 9, 11. Nggak boleh. Habis 9, 10, 11. Dia harus berurutan. Ya, Berarti harus. harus diawali sama satu juga ya Pak. Ya, betul, betul. Dan soal-soal kita semuanya adalah soal-soal yang sudah direncanakan, rekayasa. Jadi soalnya pasti sudah ada kaitannya dengan rumus-rumus praktis. Gitu kan. Nah, Ade Amaliani di mana sekolah dulu, nak? Di mana ya? Di mana? Di TB Pak. Oh, TB, Tunas Bangsa. Ya, Alhamdulillah, nak, ya. Jadi Kak Ade ya, ini hanya berlaku, nak, untuk bilangan yang sifatnya satu, 2, 3, 4, 5. Habis 5 tuh harus 6. Nggak boleh habis 5, 7. Selang satu tuh nggak boleh. Dia hanya sifatnya khusus. Maka soal-soal ujian kalian tuh, nak, hanya soal yang sifatnya khusus saja, ya. Hanya soal yang sifatnya khusus saja. Baik, menyimak pertanyaan anak Ade Amalia yang tadi bagus sekali ya. Sekarang coba semuanya lihat baik-baik, ya. Kurung di bawah ini, nak. Kurung di bawah ini. 2014 kuadrat kurang kurang berapa, nak? Kurang 1. Nah, boleh nggak, nak? Satunya saya manipulasi jadi 1 kuadrat. Apakah nilainya Boleh. berubah? Boleh. Berubah nggak nilainya? Enggak. Nggak berubah, karena 1 kuadrat juga sah. 1. Termasuk sebelahnya, nak. 2014 pangkat 3 tambah 1 Satu. 2. Pangkat 2. Pangkat 3. pangkat 3 lah, nak. Biar ada rumusnya kan. Oh, iya. Iya. 2014 pangkat 3 kurang 1 pangkat. 3. 3. Alhamdulillah, anak-anak saya sudah bisa berpikir pandai, mantap, nak. Gus, Alhamdulillah. Sekarang yang di atas saya tulis kembali, nak. Nah, bagus, saya tulis kembali, nak. Pertama saya tulis berapa, nak? 2000, berapa, nak? 2015 pangkat, pangkat 2. 2. Dalam kurung apa, nak? Dalam kurung, nak? 2014. 2014 kuadrat kurang 2013. Alhamdulillah. Atasnya apa nih? 2013 pangkat Kuadrat 2 ya. dikali 2014 Nah, pangkat 2. kali 2014 pangkat 2 tambah, tadi tambah kan? Tambah berapa tadi, nak? 2015. 2015. Nah, sekarang baru saya akan tagih kalian, nak. Tadi saya bilang ada rumus A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Gitu kan? Ya. Sekarang coba bantu saya, apa jadinya ini? 2014 kuadrat dikurang 1 kuadrat jadi apa? 2014 tambah 1 Iya, berapa, nak? dikali 2014 tambah 1 itu berapa, nak? Bilang lah, kan bisa dihitung. 2014. 2015. Alhamdulillah, 2015 kali 2014 kurang 1. berapa itu? Berapa? 2013. 2013, bagus. Alhamdulillah. Nah, yang ini nih.
A pangkat 3 tambah B pangkat 3. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Jadi apa, nak? 2014, 2015. 2014 tambah satu berapa, nak? 2015. Bagus, 2015. Dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. A kuadrat 2014 pangkat 2. 2014 pangkat 2. 2014 pangkat 2. Bagus sekali. Terus tambah? Tambah 1 pangkat 2. Iya, iya. Satu pangkat 2 berapa? 1. Satu kurang, kurang. Kurang 2014 kali 1. 2014. Berapa? 2014 kali 1. 2014. 2013. Iya, iya kan? Ini jadinya 2013 kan? Kurang 2013 kan? Satu kurang 2014, 2013 kan, nak kan? Iya. Iya, iya kan? Iya kan, nak kan? Iya kan? Iya. Iya, Pak. Satu lagi, nak. Satu lagi, nak. Satu lagi. Jadi apa itu, nak? 2014 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Ini rumusnya. Jadi apa itu, nak? Jadi apa? 2014 dikurang 1. Iya, iya. Berapa? 2013. 2014 kurang 1 berapa, nak? 2013. 2013. 13. Terus. Kali. Terus. 2014 pangkat 2. 2014 pangkat 2. Terus. Tambah 1. Tambah 1. Terus. Ditambah Ditambah 2015. 2015. 2014 ya. Iya kan? Tambah 1. 1 kali 2014 kan? Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang ayo, nah, sekarang kita belajar menganiaya. 2013 kali 2013 namanya 2013 pangkat 2. Pangkat 2. Ah, di atas juga ada 2013 pangkat 2. Ini ada nih, coret. 2015 kali 2015 namanya apa, nak? 2015. 2015 pangkat 2. Oh, di atas juga ada 2015 pangkat 2. Coret. Coret. 2014 kuadrat kurang 2013. Di atas juga ada 2014 kuadrat kurang 2013. Coret. Ini bacanya apa nih? 2014 kuadrat tambah 2015. 1 tambah 2005, 1 tambah 2014 berapa, nak? 2015. 2015. Oh, berarti sama, coret. Habis semua dicoret, tinggal 1 kan? Iya. Maka jawabannya 1, nak. Itulah yang buat saya nggak suka, nak. Panjang-panjang, capek-capek ditulis, coret-coret, jawabannya 1. Kenapa nggak dari awal aja yang dicoret? Pangkatnya 2, 4, 6, 8. Oh, pangkat di atas yang paling tinggi 8. Yang di bawah 2, 3, 5, 8. Oh, pangkat di bawah 8 juga. 8, 8, 1. Udah selesai. Nah, lebih cepat. Kayak gini nih. Banyak hafal rumus lagi. Iya kan? Iya. Tapi untuk kalian penting. Kalau saya udah jadi guru kan, mungkin bisa pakai cara cepat-cepat begini ya. Tapi kalian sebagai siswa yang sedang belajar, penting juga cara yang sifatnya lebih kepada akumulasi pengetahuan terhadap rumus. Nah, boleh dicatat, silakan dicatat, nak. Silakan anak catat. Kita sekarang cukupkan dan masuk ke tema logaritma sebagai pasangan eksponensial. Silahkan dicatat. Besok kita belajar lagi ya. Belajar lagi jam segini. Insya Allah belajar lagi ya. Besok mungkin lebih ramai lagi ya. Insya Allah. Anak-anak sekalian ya, karena besok masih sudah ada, belum kami pisah ya. Kami pisah insya Allah pekan depan. Ada yang putra dari MSDS, maka untuk Zoom besok, nah cukup kalian saja yang lihat wajah saya. Nah, sementara kalian videonya semuanya dimatikan. Nah, kalian pakai yang suara saja ya. Yang untuk videonya, gambarnya besok matiin semua. Nah. Dimatikan semuanya. Ya, maka mungkin siapa tahu, nak, kalian misalnya belajarnya nyamannya di dalam kamar, nggak pakai jilbab, misalnya, bisa belajar nggak pakai jilbab. Tapi ada catatannya, jangan hidupkan video. Ya, paham? Paham. Mungkin mau santai-santai ya kan, namanya juga keinginan belajar itu kan kadang-kadang
butuh lain kan misalnya kan. Nah, jadi boleh. Iya, Pak. Tapi nggak boleh hidupin video. Ya, nggak boleh hidupin video. Pokoknya kalau pengajarnya laki-laki kayak saya nggak boleh hidupin videonya, nah. Kecuali pakai jilbab misalnya, boleh. Nah, jaringan gitu. Ya. Kalau suaranya hidupkan suaranya, asal jangan keluar suara-suara ya kira-kira tidak sesuai dengan kebutuhan kita belajar. Ya, jadi ada rumus yang penting untuk pangkat 2 dihafal. Ada rumus yang penting untuk pangkat 3 diingat. Nah, diingat. Kalau sekiranya jawab, jawab soal kayak mana, boleh pakai rumus, boleh nggak pakai rumus, nggak ada masalah. Boleh pakai rumus, boleh nggak pakai rumus, nggak ada masalah. Nah, kurang lebih, nah, ini adalah pengantar untuk eksponensial di persiapan kita menuju SNBT. Dan nanti, nak, di soal SNBT-nya, soalnya jauh lebih mudah daripada yang sudah kita bahas ini, nak. Jauh lebih mudah. Apalagi, nak, tadi ya, kalau seandainya cara jawabnya tidak hanya cara pakai rumus, tapi pakai penalaran, ya, itu lebih gampang lagi. Ya, itu lebih mantap lagi, nak. Lebih mudah lagi cara jawabnya. Ya, lebih mudah lagi. Ya. Anak-anak sekalian, ya anak-anak sekalian, saya sarankan kalian sekarang ini gunakan media HP itu sebaik mungkin. Coba lihat itu ya peluang-peluang kuliah, nah. Banyak sekali peluang-peluang kuliah ya. Banyak kampus-kampus yang kemudian bagus, bahkan sekolah ikatan dinas itu banyak informasinya. Coba cari di internet ya, di menggunakan HP kalian. Cari sebanyak-banyaknya sehingga kalian punya banyak informasi yang paling tepat sesuai ya untuk kalian. Jangan-jangan nak, jangan-jangan kita berharap masuk kuliah di A misalnya, tapi setelah kita lihat-lihat, oh kita ketemu ada yang lebih baik lagi, nak. Lebih baik ya, kemudian lebih peluangnya lebih besar, kemudian biayanya juga lebih terjangkau, banyak ya, banyak peluang beasiswa itu jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Nanti kami pun akan men-share juga di grup ya. Nanti ada peluang-peluang beasiswa ke kuliah di luar negeri, nak, di Malaysia, di Singapura ya, di Brunei Darussalam, di Turki. Ya. Cobalah mungkin ada yang kira-kira, oh saya kayaknya cocok nih ke Brunei. Ada paman saya di Brunei, bisa ke sana kan? Ya bisa ya, bisa. Baik anak-anak sekalian nih, alhamdulillah sudah selesai ya, sudah selesai untuk materi pengantar eksponensial. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, pengantar berikutnya berkenaan dengan logaritma, ya, logaritma. Nah, kenapa saya kemudian tadi ya mengawali pembahasan dengan logaritma itu dengan perpangkatan? Karena memang sebenarnya logaritma itu adalah tata tulis berbeda sedikit dengan perpangkatan. Jadi gini ceritanya. Gini ceritanya ya. Ada beberapa hal yang penting untuk logaritma. Yang pertama, tolong diingat ada beberapa kaidah penting di sini. Yang pertama, kalau tertulis 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam logaritma terusnya ya basis 2 log 8 sama dengan 3. Jadi log 8 basis 2 sama dengan 3 itu artinya nak 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu artinya nak. Oh, makna yang sama, nak. Berarti kalau gini nih, kalau gini, nak. Kalau gini misalnya. Log 625 basis 5 sama dengan 4. Kenapa? Karena 5 kalau dipangkat 4 hasilnya 625. Maka perhatikan letaknya. 5 pangkat 4 basisnya, pangkat hasilnya sama dengan bilangan yang ada di dalamnya. Jadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Itu kaidah yang pertama. Ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat berikutnya dari logaritma itu sendiri. Ya, minimal nak, saya akan mengulang-ulang ya.
sifat-sifat sederhana yang kedua, misalnya gini ya, yang kedua. Misalnya, kalau ini ya, 2 log 8 itu sama dengan 3, maka dibalik. 8 log 2 sama dengan 3 dibalik. Jadi sepertiga. Kenapa dibalik begitu? Karena aslinya 3 itu kan 3/1. Maka kalau dibalik 8 log 2 basis 8 sama dengan sepertiga. Tinggal dibalik aja. Ya, tinggal dibalik aja. Dibalik saja. A log B sama dengan C, maka B log A sama dengan C. Ah, gitu dia. Paham? Dea paling merah udah ya? Ya, dicatat nak. Kalau 2 log 8 sama dengan 3/1, maka 8 log 2 sama dengan 1/3. Kalau A log B sama dengan C, maka B log A sama dengan C. Ya, gitu dia. Ya, gitu dia. Logis? Oke, dua aja lah, dua aja ya. Dua saja sebagai pengantarnya, nak. Dua aja sebagai pengantarnya. Oh iya, iya, ada sifat yang ketiga ya. Ini penting juga, nak. Sifat yang ketiga, misalnya, nak. A log B itu boleh diganti dengan log B per log A dengan basis angka yang sama C, dengan syarat dia C-nya harus positif. Udahlah, masalah syarat itu memang penting, tapi ya untuk kali ini saya lewati saja. A log B sama dengan log B per log A dengan basis yang sama. Kalau di atas C, di bawah C juga. Kalau di atas D, di bawahnya juga wajib D. Ini 3 sifat mungkin untuk mengulang konsep-konsep logaritma pada kalian. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya. Nah, lihat ini bacanya apa ini? Tolong bacakan soalnya Valisa dari MSPS. Baca nak Valisa? Nak Valisa? Diketahui 5 log 3 sama dengan A. Ya, Dan bagus. 3 log 4 sama dengan B. Nilai 4 log 15 adalah Nah, basisnya tuh nak, basisnya 4 mintanya. Basisnya mintanya 4 log 15. 4 log 15. Oke, saya tulis 5 log 3. Boleh nggak saya tulis jadi log 3 per log 5? Boleh nggak? Boleh. Boleh. A log B kan log B per log A. Kalau 3 log 4, jadi apa tuh nak? 3 log 4. Log 4 per log Log 4 per log 3. Ya. Ya. Nah, sekarang dicoret log 3-nya, dicoret log 3-nya. Karena di atas 1 di bawah 1 ya. Maka jadi apa nak? Log 4 bagi log log 5. log 4 bagi log 5, log 4 bagi log 5 itu kan sama dengan 5 log 4. 5 log 4. Kalau log B per log A jadi A log B gitu kan. Nah, log 3 per log 5 adalah A. 3 log 4 adalah B. Berarti A kali B namanya AB. 5 log 4 sama dengan AB. Oh, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya 4 log 5 sama dengan apa, nak? Dibalik. Kan tadi udah. 2 log 8 sama dengan 3, maka 8 log 2 sepertiga. Berarti 4 log 5. 5 log 4 adalah AB, maka 4 log 5 adalah seper AB. 5 log 4 AB, maka 4 log 5 seper AB. Kan begitu kan? Ya kan? Ya kan, nak ya? Ya. Berarti lihat soalnya, nak. Ini adalah konsep lahir ya. Sedangkan kalau 3 log 4 sama dengan B, maka 4 log 3 sama dengan apa?
1/B. Alhamdulillah bagus sekali ya, gitu dia 1/B itu 4 log 3. Soal kita apa nak? 4 log? 15. 4 log 15 soalnya. 4 log. Log berapa nak? 5? 15. 15 tuh saya ubah jadi 5 kali berapa nak? 5 kali 3. 5 kali 3. Dalam logaritma kali jadi tambah 4 log 5 tambah 3. 4 log 3. Gitu dia. Berapa nilai 4 log 5 nak? 1/AB. 1/AB. Nah, oke ya. Berapa nak nilai 4 log 3 nak? 1/B. 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 Samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi AB. AB bagi AB, 1. 1 kali 1, 1. AB bagi B apa namanya nak? A2. AB bagi B, A. A kali 1? 1A. 1A. Maka jawabannya 1 tambah A per AB. Nah ini jawabannya. Ada nggak jawabannya nak? Ada. Apa? A, B, C, D, A. apa? A? Jawabannya apa? A. Nah, jawabannya A. Sudah selesai. Gitu kan? Tapi coba lihat nak. Caranya panjang sekali kan? Ya, Pak. Nah, ada cara gelantunya. Ada cara cepatnya. Tapi sebelum saya jelaskan cara cepatnya, poin-poin penting untuk pembahasan ini silahkan catat dulu. Silahkan catat. Nak. Silahkan anak catat dulu. Nak. Silahkan dicatat dulu. Nak. Silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Ada cara cepatnya, ada. Tapi catat dulu caranya. Coba catat dulu, silakan dicatat. 5 log 3 sama Silakan dengan dicatat. dan sama dengan B. Nilai 4, 15. Ada 3 aturan dasar logaritma yang penting untuk diperhatikan. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Maknanya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang kedua, konsepnya dibalik dibalik kedudukan. 2 log 8 sama dengan 3, berarti 8 log 2 sama dengan 1/3. Yang kedua. Yang ketiga, A log B boleh diubah jadi log B per log A. Yang ketiga ya itu perangkat-perangkat yang penting dalam logaritma. Ya, perangkat-perangkat yang penting dalam logaritma. Dikali log 3 sama dengan log 5. Mulai hari ini tanggal 11 kalian sudah bisa melakukan pendaftaran SNBT. Ya, pendaftaran SNBT. Saya sarankan untuk anak-anak sekalian supaya bisa ya memaksimalkan pendaftaran SNBT ini. Boleh untuk sebelum mendaftar menghubungi Bang Ipul. Beliau pakarnya itu. Ya, Bang Ipul itu pakarnya dalam bagian pengetahuan tentang SNBT ya. Apakah itu penjurusan dan sebagainya ya. Teknis-teknis. Kalau kalian berkendala dengan teknisnya, silakan hubungi Bang Ipul. Ada semua nomor Bang Ipul? Ada, Pak. Nah, itu. Kalau ada masalah dengan pendaftaran, ada keraguan masalah penjurusan, jangan segan-segan hubungi Bang Ipul. Ya, insya Allah beliau akan bantu, nah, ya, akan bantu ya untuk memberikan kalian nasihat atau saran, strategi, pertimbangan ya. Ini masa-masa yang penting nak mempertemukan antara kemampuan dan bakat kalian. Makanya nanti kan kalau ada tryout dari bimbel Pak Manaf nanti kan ada tryoutnya tuh. Kalian wajib ikut. Ikutnya yang serius, jangan santai-santai nak, supaya hasilnya bisa menjadi salah satu
pengukur, ya pengukur untuk pemilihan jurusan kalian. Kembali nak, informasinya tidak hanya SNBT yang penting ya. Banyak nak sekolah kedinasan yang mungkin kalian bisa ambil. Sekolah kedinasan yang mungkin kalian ambil. Soalnya jauh lebih mudah lah. Lebih mudah soal tes masuk kedinasan daripada SNBT. Cuma soal kedinasan dia tidak hanya tes tulis. Beda kalau SNBT kan tes tulis saja. Kalau kedinasan tuh ada tes yang sifatnya wawancara, tes fisik dan sebagainya. Itu juga pembekalannya juga selain ini juga ada yang lain. Nah, jadi bisa dipersiapkan. Nah, tapi kalau untuk yang akademiknya, insya Allah nak kalian mampu. Saya yakin ya, mampu kalian. Paham? Udah catat belum? Lagi catat, Pak. Udah catat ya. Tapi nanti ada videonya juga ya. Videonya juga akan kami share. Nah, jadi bisa ngulang-ulang sambil belajar sambil lihat videonya ya. Baik, saya rasa cukup ya. Saya mau jelaskan idenya, nak. Ya, saya mau jelaskan idenya ya. Ide gelantunya, nak. Saya mau jelaskan untuk kalian nak ide gelantunya. Saya nak pingin anak-anak saya bisa ide gelantunya, nak. Baik, anak-anak sekalian, ide gelantunya begini. Nah, ide gelantunya tuh kayak gini. Kayak gini ide gelantunya ya. Dalam matematika, nak, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan, maka langkahnya adalah dengan cara menyamakan apa? Penyebut. Penyebut. Contoh misalnya ya, atau gini lah temanya. Caranya gini. 5 per 6 ditambah 2 per 6 jadi berapa, nak? 7/6 Kenapa sudah bisa dijumlahkan? Karena penyebutnya sudah sama. sama-sama Enam. Nah, 7, perhatikan, nak. 7 per 6 kan sama dengan 6 tambah 1 per 6. Sama kan? Mah. Sama. Kayak gitu juga, nak. Bisa dipisahin rupanya, nak. Bisa dipisahin. Bisa dipisahkan. 6 per 6 tambah 1 per 6. Gitu dia, nak. Jadi, tanda tambah dan kurang pada pembilang dari pecahan itu kemudian bisa dipisahkan, bisa dipisahkan. Nah, bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Sehingga ya, sehingga misalnya nih, 1 tambah A per AB bisa dipisahkan menjadi 1 per AB tambah apa, nak? Tambah A. Bagus sekali. A per AB. A bagi A jadi apa, nak? Habis kan? Habis. Makanya sama dengan 1 per AB tambah 1 per AB. B. Karena A-nya hilang. Iya apa enggak? A bagi A habis kan? Habis. Habis. Berarti jawabannya 1 per AB tambah 1 per B gitu kan? Kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ini idenya. Ini cara gelantunnya ya. Kan ada ini, nak. Ada 3 log 4. Sama dengan apa 3 log 4? Aja biasanya aja. 3 log 4 berapa, nak? Di soal? B. B. B per 1. Oh, berarti 4 log 3 jadi apa, nak? 1 per B. 1 per B. Di mana letak B? Di mana letak B? Di atas atau di bawah? Bawah. Di bawah. Oh, berarti kalau basisnya 4, jawabannya harus ada B di bawah. Bawah. Di bawah. Kan ada nih.
1 tambah A per AB itu kan jadi seper AB tambah seper B. Ini kan ada nih B di bawah. Makanya ini jawabannya. Pak, kenapa nggak B aja? B kan nggak bisa, nak. Kalau dipecah jadi apa ini? Jadi 1/1 tambah B tambah A per 1 tambah B. Di bawahnya B, bukan 1 tambah B. Salah dia. C, parah lagi C. Apa parahnya C? Nggak ada B di bawah. Nggak ada di B di bawah. Yang ada A di bawah. Nggak ada B di bawah. Parah lagi salahnya. D, parah lagi salahnya. Nggak ada B di bawah. Begitu juga E. Maka jawabannya kan A saja kan? Iya kan? A saja kan? Yang ada B di bawah Iya. kan B sama jawaban A sama B tuh. Di jawaban C kan nggak ada B di bawah. Padahal ciri-ciri jawabannya kan harus ada B di bawah nih. Ini nggak ada B di bawah. Ini nggak ada B di bawah. Oh, ini ada B, Pak. Saya lihat ini ada B. Tapi kalau dipisah jadi apa? Kan jadi, ya ini nggak bisa dipisah lagi kan? A kali B kan nggak bisa dipisah. Yang bisa kan tambah dan kurang. Ini di bawahnya nak bukan B tapi 1 kurang B. Enggak, kita butuhnya B, bukan 1 kurang B, bukan 1 tambah B. Kita butuhnya B saja. Maka jawabannya adalah A, tanpa perlu mencari pun jawabannya sudah hanya A saja. Gitu dia nak. Pak, kami Pak nggak terpikir kayak gitu misalnya. Kami nggak terpikir. Ya sudah, nggak terpikir juga nggak apa-apa. Misal tadi kan kalau 5 log 3A berarti kan 5 log 4 sama dengan AB. Berarti 4 log 5 sama dengan apa, nak? AB. Seper. AB. AB. Oh, AB-nya di mana? AB-nya di mana? Di bawah apa di atas? Wah. Di bawah, nggak boleh di atas. Nggak boleh di atas. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak ada. Kan ini AB di bawah. Kan boleh juga. Kan bisa juga. Nah, kan bisa juga. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya nak, ketika soalnya ada dan judulnya pilihan berganda, betul-betullah memilih. Ya, betul-betullah dalam memilih. Insya Allah aman. Ada siapa yang bantu ini? Pak, mau izin bertanya, Pak. Silahkan, nak, silahkan. Pak, Apa? kenapa yang dilihat cuma 3 log 4 sama dengan B? Sedangkan ditanya 4 log 15. Oke, di soalnya ada 4 log 15 ada angka 4 kan? Iya, Kalau soalnya pertanyaannya ada angka 4 di mana? Di 5 log 3 atau di 3 log 4 yang ada angka 4? di 3 log 4. Makanya yang lihat yang ada 4-nya, nak. Ya kan? Maka yang dilihat yang 3 log 4 sama dengan Yang B. Karena nanti basisnya pakai 4 gitu, nah. Logis. KD, Kak Naswa, kakak-kakak yang lainnya, abang-abang lainnya, nah, kalaupun belum logis, belum bisa kayak cara ini misalnya, nah ya udah pakai cara tadi juga boleh. Ya, boleh, boleh, boleh. Tapi saya nak seyogianya saya punya target nak. Saya tidak ingin mengajar hanya jangka pendek saja sampai SNBT enggak nak. Saya ingin kalian bisa memanfaatkannya lebih dari sekedar SNBT saja. Lebih dari sekedar SNBT, bisa ke depan terus. Bisa ke depan terus. Udah, belum? Udah? Udah, Pak. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ini sudah ada peluang ini saya untuk ini lanjut. Nomor 5. Nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor dua. Julia Natasha. Baca soalnya nak Julia Natasha. Silakan nak Julia Natasha. Mana Kak Julia Natasha? Dian Humaira dari MSBS Janto. Baca soalnya Dian. Diketahui 3 log 6
sama dengan P, 3 log 2 sama dengan Q, nilai 24 log 288 sama dengan Oke, ada soal, nak. 3 log 6 sama dengan P. 3 log 2 sama dengan Q. Nah, pertanyaannya, berapa nilai dari 24 log 288? Nah, berapa nilainya? Itu soalnya. Itu soalnya. Baik, nak. Saya kasih waktu 3 menit semuanya. Silahkan dikerjakan dengan cara terserah. Dengan cara bebas. Silahkan, silahkan dicoba. Silahkan, nak. Silahkan, nak. Coba, silahkan. Ya, silahkan, nak. Hmm, lima, log, log 6 per log 3 dikali Ayo, silakan. 2 menit lagi sampai jam 3 lebih 25. Saya baru kemudian mau jawab ya. Tapi kalian sebelumnya coba dulu. Dicobakan dulu. Udah belum? ini. 1 menit lagi. Tiga, log 4 log 900 log 4 log Udah belum? Udah ya. Baik, baik, baik. Lihat, nak. Lihat nih triknya nih. Ini triknya nih. Nih, lihat nih semua triknya, nak. Ya, trik. 24 log
288 bisa diubah jadi apa? Log. Mana suaranya? 24 log 228 bisa diubah jadi log 288 dibagi log 24. log 24. Alhamdulillah. 24-nya di atas apa di bawah? Di bawah. Oke, 24. Kok saya tulis 26 ya? 24. Ini angka utamanya 6 dengan 2. 24 tuh bisa diubah jadi 6 kali berapa, Nak? 6 kali berapa? Kali 4. 6 kali 4. Bukankah 4 itu adalah 2 pangkat 2? Ya. Ya. Oke. 6 identik dengan P. P. P ya? P. 2 identik dengan Q. Q. Pangkat berapa, Nak? Pangkat berapa nih? 2. Letakkan di depan. Maka jadi P tambah 2Q. P tambah 2Q. Ingat, dalam logaritma kali jadi tambah. P tambah 2Q. P tambah 2Q ini ada di atas atau ada di bawah? Di atas atau di bawah? 24. Di bawah ya. P tambah 2Q di atas atau di atas atau di bawah? Oh, ini di bawah boleh. Ini di bawah boleh. Ini boleh? C boleh? Enggak. Nggak boleh, karena di atas. D boleh? Enggak. E boleh? Enggak. Nah, maka jawaban yang boleh tinggal antara apa dengan apa, nak? A, A sama A B. dan B. Sekarang angka A yang sama B. angka penentunya adalah 200. Berapa, nak? 288. 8. Itu sama dengan 144 kali Kali 2. kali 2. Kali 2 kan? Ya. 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 Nah, 144 itu sama dengan 12 kuadrat ya? Betul kan? 12 kuadrat kan? Iya, Pak. Ya. 12 itu berapa kali berapa, nak? 6 kali 2? 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. 2 pangkat 2 kali 2 jadi 2 pangkat berapa, nak? 2 pangkat 3. Bagus. Jadi 6 kuadrat kali Jangan, ini nggak boleh nanti 2 pangkat 3. 3. 6 identik dengan apa? Dengan P apa dengan Q? Dengan P. P. Berarti P-nya angka berapa ini? 2. Oh, berarti 2P. Kali jadi apa? Tambah. 2 identik dengan huruf apa? 2. 2 identik dengan huruf apa tadi? U. Kalau 6 dengan huruf P. 2 dengan huruf apa tadi? Q. Q-nya ada berapa? 3. Maka di atasnya harus 2P tambah 3. 3Q. 2P tambah 3Q, bukan 3P tambah 2Q. Salah. Maka jawabannya yang mana, nak? Ya, A. Di atasnya 2P tambah 3Q, di bawahnya P tambah 2Q. Udah gitu aja lah soal matematika. Pakai nalar aja bisa, nak. Ya, pakai nalar aja bisa. Gitu dia. Alhamdulillah ya. Nah, anak sekalian sekarang sudah tepat jam 3.30. Kita cukupkan belajarnya, nak ya. Kita butuh persiapan untuk menyongsong perkara yang sangat penting, nak. Salat asar ya. Salat asar bagi yang laki-laki, nak ya. Diusahakan bisa salat asar berjamaah. Pahalanya lebih besar, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya Allah lipat gandakan lebih banyak lagi ya. Nah, mudah-mudahan, nak, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Berdoa yang banyak, nak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan doa kalian Allah memilihkan dan memberikan ridho untuk kalian bisa kuliah di tempat yang terbaik. Ya, tempat yang terbaik ya kalian. Nah, manfaatkan ini, nak, momen-momen penting, momen-momen yang luar biasa di bulan yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya.